judul pada malam hari ini adalah Strawberry Generation atau generasi strawberry, how to survive in the workplace. Bagaimana mereka bisa bertahan di dalam dunia kerja. Kak kenal katanya tak sayang, jadi saya memperkenalkan diri. Kami ada 2 orang yang akan berbagi pada malam hari ini. Yang pertama adalah saya sendiri. Saya akan membahas beberapa hal yang nanti berkaitan dengan ciri-ciri ya dan ya perkenalan mengenai generasi strawberry itu apa. Lalu nanti akan ada Ibu Davina. Ini adalah seorang psikolog industri organisasi yang pernah punya pengalaman cukup banyak di dunia kerja. Kalau sekarang memang geser minat ya, artinya tidak di dunia kerja kantoran tapi tetap melakukan aktivitas profesional sebagai konselor dan juga sebagai ya psikolog yang berpraktek. Sekarang yang jadi bahan kita ada 3 hal ya yang utama. Yang pertama yang nanti saya akan bahas adalah ciri-ciri dan rentang usia. Nanti hal-hal yang menghambat di dunia kerja, cara bertahan di dunia kerja itu nanti akan dibahas oleh Ibu Dev. Oke, kita mulai dengan pengertian dari generasi strawberry. Ya, kalau dari istilah ini strawberry atau generasi strawberry ini sebenarnya berawal dari negara Taiwan, ya, dan istilah ini adalah menggunakan satu istilah Chinese, jadi untuk mengibaratkan satu kelompok usia yang pada prinsipnya adalah mereka yang lahir tahun 90-an dan seterusnya. Ya, generasi ini kenapa disebut sebagai generasi strawberry? Karena mirip strawberry. Strawberry adalah tanaman yang perlu perhatian khusus, perlu perawatan istimewa, tumbuh di rumah kaca, dijaga sedemikian rupa suhunya dan segala macamnya, sehingga terawat baik, nanti buahnya ranum, indah dipandang, dan enak buat dinikmati. Cuma kalau salah perawatan, mungkin terjatuh pun itu langsung rusak. Nggak pakai lama, segera rusak. Nah, kira-kira itu yang dikenakan pada satu kelompok usia yang disebut sebagai generasi strawberry. Ya, nah istilah ini diduga diciptakan oleh orang-orang yang memang melihat ada satu kelompok usia yang dihasilkan oleh sekelompok orang tua tentu saja yang sifatnya overprotective. Ya, dan cenderung mengintervensi saat anak mereka menghadapi masalah. Ya, jadi ini generasi strawberry ini karya, pakai tanda kutip ya, karya dari sejumlah orang tua yang kelihatannya perhatian tentu saja, yang namanya orang tua kan harus perhatian ya, tapi sangat-sangat perhatian, sangat-sangat melindungi, jadi istilahnya overprotective ya, dan cenderung mengintervensi. Artinya kalau ada masalah apapun orang tua turun tangan ya. Kadang-kadang belum masalah juga orang tua sudah turun tangan gitu ya. Dan orang tua ini jadi super repot ya untuk mengurus anak-anaknya gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan produknya kira-kira begini ya. Ini generasi yang kalau dari segi kecerdasan memang cenderung tinggi karena gizinya cukup, perawatannya oke ya. Dikasih vitamin juga, terus disekolahkan di sekolah yang sebisa-bisanya terbaik gitu ya, dan kasih les. Pokoknya pada akhirnya hasil akademiknya oke, dan memang karena gizi yang cukup dan orang tua juga yang memang lebih terdidik ya, pada akhirnya kita bisa perhatikan kecerdasan intelektual mereka lebih tinggi dibandingkan dengan yang mungkin lebih senior ya. Dan mereka ini punya kreativitas tinggi. Generasi ini generasi yang banyak ide, banyak pendapat tentang berbagai hal. Jadi saking banyaknya ide dan pendapat juga kadang-kadang komentar
sana-sini ya, apapun dikomentari. Bahkan pendapat orang tua juga dikomentari, bisa jadi begitu ya, karena memang dasarnya mereka cerdas dan oke ya dengan pendapat-pendapat mereka. Ciri lain yang positif, generasi ini juga punya dan suka kegiatan dinamis. Jadi kalau cuma duduk, dengar, baca, tidur mereka. Mereka lebih suka kegiatan yang banyak aktivitasnya, menantang ya. Oh, tapi kan mereka senangnya main game. Ya, tapi menantang kan, main gamenya menantang, bukan yang model Tetris gitu ya. Zaman saya dulu masih lebih muda, saya mainnya Tetris. Nggak menantang buat anak-anak muda generasi strawberry. Mereka suka kegiatan yang dinamis dan aktivitas yang menantang. Itu cirinya. Oke. Jadi nggak bisa yang kegiatan gitu-gitu aja gitu ya. Nah, tadi saya katakan main game. Nah, memang generasi strawberry ini generasi yang sangat karib, terbiasa dengan dunia digital, terbiasa dengan perangkat elektronik. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang lebih senior, kita kadang-kadang kalah ya dengan mereka. Mereka dengan gadget baru, klik-klik sebentar, nyambung aja pokoknya ya. Segera bisa beradaptasi dengan benda baru gitu ya, dan wah mereka udah langsung terbenam di dalamnya gitu. Itulah mereka, sangat akrab dengan dunia digital dan mereka terhubung tentu saja dengan beragam media sosial. Ya, kalau zaman dulu mungkin media sosialnya masih yang Friendster gitu ya, tapi kemudian wah makin banyak, makin sekarang tiap hari mereka terhubung dengan berbagai media sosial. Anak muda generasi strawberry kebanyakan mainnya di Instagram dan TikTok ya yang zaman sekarang ya. Kalau yang bapak ibunya mungkin ya mainnya di daerah Facebook lah ya paling-paling Twitteran begitu. Tapi kalau anak mudanya lebih ke arah ya tadi Instagram atau TikTok. Dan mereka membutuhkan stimulasi yang kompleks, yang beragam ya. Jadi ada stimulasi visual, audio, ya, bahkan kombinasi dari visual dan audio. Visual itu yang berkaitan dengan mata, audio dengan pendengaran, ya. Jadi kalau audio visual artinya kombinasi dari penglihatan dan pendengaran. Nah, tapi ya karena mereka ini juga sangat senangnya beragam, dinamis dan segala macamnya, memang ada sedikit kelemahannya, daya perhatian mereka terbatas ya. Mereka itu untuk fokus jangka panjang sukar ya, duduk lama gelisah. Mereka pembosan, rentang perhatian pendek dan fokusnya tidak bisa yang panjang-panjang. Jadi guru-guru mungkin harus manuver. Kalau dulu anak-anak bisa duduk tenang, lipat tangan gitu ya, duduk manis. Sekarang mesti ada aktivitas berapa menit sekali ganti gitu ya. Dan ada latihan ini, nanti kita belajar apa lagi, nanti kita latihan lagi dan mesti secara variatif diberlakukan. Kurang lebih seperti itu. Nggak bisa yang monoton untuk jangka panjang. Ciri yang lain, mereka juga cenderung terfokus pada